Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Sahabat Smerton Cerita dari Desa. Kali ini kami kedatangan teman-teman dari IPB, Institut Pariwisata dan Bisnis Internasional. Nah, sebenarnya mereka tuh datang dalam 4 batch ya, cuman yang sempat kami rekam hanya 1 batch. Ya, nggak apa-apa lah ya. Nah, Belijero mengajak mereka ke tempat pemrosesan arak, juruh, dan cuka yang ada di dapur Bali Mula. Ini adalah kesempatan yang sangat bagus buat teman-teman insan pariwisata ini karena mereka sebaiknya bisa menjelaskan hasil-hasil produk tradisional gitu ya. Tidak melulu yang kekinian, tapi perlu juga yang kekunoan, bukan begitu? Nah, teman-teman memiliki kesempatan bertanya banyak, tanya apa aja tentang proses. Berikut ini ceritanya. Si lontar atau kelapa atau apa itu dikasih lauk, dia akan menjadi tuak. Kalau launya selabut kelapa dan dipanen 1 kali 24 jam, dia akan jadi tuak wayah, dia mengandung alkohol. Tapi kalau dia pakai kosambi dan diisi cuka atau sejenisnya yang dipanen 2 kali dalam 24 jam itu jadi tuak manis. Itu bedanya. Jadi jangan salah kaprah bilang lauk itu adalah tuak, bukan. Ayo. Jadi arak, apa itu arak? Minuman alkohol. Oke. Apakah vodka bisa disebut dengan arak? Tidak. Berarti kan tidak semua alkohol yang disebut arak. Ya. Jadi arak itu adalah minuman fermentasi dan destilasi yang dibuat secara tradisional oleh masyarakat Bali, khususnya itu sudah makanya dari nira atau lontar atau apa namanya nau atau apa palem atau kelapa ya yang tradisional. Tapi kalau dia udah modern itu tidak termasuk dalam budaya ya yang diproses secara tradisional ya. Jadi kalau udah jelas, jadi tuaknya difermentasi dulu, habis itu didestilasi jadilah arak. Itu arak tuh yang netes tuh arak namanya ya. Yang pakai bodi namanya buah lontar bulung, dipakai untuk ngesil supaya uapnya dia nggak bocor. Kalau bocor nggak jadi arak, karena arak itu kan destilasi, jadi yang dicari uapnya ya. Jadi uapnya yang dicari, kalau itu justru uapnya yang dibuang, dapat sarinya, sari patinya jadi gula. Kalau ini uapnya yang dibuang, airnya yang uapnya yang dicari. Makanya ini nggak boleh api gede, pelan ini apinya. Ini benar-benar slow cooking dibanding itu lebih slow ini. Ya ini kayaknya mungkin kalau setelah mendidih itu disimmer aja, lebih panas dikit daripada simmer supaya ada uapnya. Itu yang dicari. Nggak sampai boil di sini. Kalau boil tak hasilnya nggak bagus. Yang penting boil dulu, habis itu disimmer dah, kecilin nih. Kalau udah meternya terlalu kencang ditarik dah apinya. Ya. Oke, apa lagi pertanyaan? Berapa lama kira-kira? Sama. Ya, sama dengan itu sama. Sudah habis apa cuma Limbahnya udah nggak bisa diapa-apain. Sementara saya belum bisa mengolahnya, kita buang itu. Nah itu kan seninya. Jadi kalau arak tradisional itu termasuk golongan art dia, seni. Kita bisa ngaturnya dengan cara yang sederhana. Jadi tetesan pertama pakai takaran botol yang ukuran berapa. Habis itu kita cek. Ntar yang tetesan kedua kita lagi tampung pakai botol yang sama. Alkoholnya berapa? Pasti beda-beda. Seberapa banyak Anda minum? Dan itu yang bisa jawab hanya orang medis. Ya, ntar kalau bisa saya bilang arak ini sehat, mau minum arak semua dimarahin sama orang tua. Nggak, maaf, saya nggak bisa jawab itu karena itu urusannya dengan kedokteran. Dia yang lebih tahu. Saya hanya mengelola, ngolah ini dan hasilnya. Hasilnya apa nih Pak? 10% sama. Oh sama. Pak, kan arak itu udah jadi, itu langsung jadi apa isi pakai Oh enggak, kalau saya alami, alami? langsung udah pokoknya nggak menambahkan etil alkohol dari luar ataupun esennya nggak nambah. Dia memang tradisional dan alam. tapi ada orang yang menambah. No comment, karena itu nggak boleh saya bilang apa karena pintar menyangkut juga ada gitu kan.
repot di saya. Ya, di panjang, pendeknya ini mempengaruhi rasa. Kalau pendek dia rasanya lebih selai. Ini juga sebenarnya boleh dikaitkan dengan lebih sedikit kecil tapi panjang. Ya, itu lebih langgeng daripada kamu cepat. Tapi pendek. Dia berapa? 10%. Jadi kalau misalnya ini 30 liter, pasti dapatnya cuma 3 liter. Dek, bolong berkloret. Manjua. Oke, manjua. Tuh, bocor. Yang bagus. Oke. Pak, tantangan memproduksi arak karena kan kita tahu musim di Bali itu kadang hujan apalagi sekarang musimnya lagi tentu Ya. Pak ya. Ya. Bagaimana tantangan itu supaya Bapak tetap bisa memproduksi arak gitu? Jadi kalau saya tidak pernah memaksakan alam. Jadi saya ngikutin hukumnya alam. Jadi di saat musim hujan, saya lah mengalah. Nggak usah produksi arak. Satu dari segi keamanan petani kita untuk naik. Ini man bocor, berkloren. Tuh, ini berarti cepat. Dia boiling dia cook, bubbling. Ini ditarik sehingga turun bubblingnya, itu hasilnya lebih maksimal. Ya, jangan dikalahkan sama ini. Enggak panas ya? Aman dia tuh. Ini udah cabai. Habis di training di Itali bikin wine dulu. Tuh, kalau bocor tuh disil lagi dia. Nah, Cara mengatasinya itu gimana? kalau itu gampang tuh, tinggal isi air aja, terus dikerok pakai benda. Ya, jadi gitu Bu. Saya enggak produksi di musim hujan karena kadar airnya terlalu tinggi. Saya sudah punya stok di musim hujan. Jadi ngakalinya begitu. Oke, dua lagi. Ya. Dengan rumitnya proses ini apa itu dengan Ya jelas gini, hukum jualan itu nggak boleh rugi, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya tenaganya sudah banyak yang keluar, artinya dari segi SDM, dari segi ini, pastinya. Makanya arak terus kalau Pak. Sebotolnya itu 150.000, ya kan? Iya, sebotol bir itu. Cuma saya harus pede bahwa ya inilah produk saya. Arak tuh ada aroma tersendiri apa setiap pembuatan arak itu beda-beda? Oh pasti. Proses dan bahan. Sekali lagi saya seperti kembali yang tadi saya bilang itu, waktu bikin gula, proses dan bahan itu pasti mempengaruhi hasil. Kalau misalnya ini pakai lontar, pakai ini pasti beda aromanya dengan kelapa. Karena dia bahan dasarnya kan beda. Tidak ada lagi? Tidak ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi, kita ke dapur tradisional. Nah, selesai mendapatkan penjelasan di pengarakan, kemudian mereka diajak ke dapur kuno yang ada di dapur Bali Mula. Mereka dapat penjelasan banyak lagi nih tentang dapur tradisional ala Bali yang masih dipelihara dan dipakai oleh dapur Bali Mula. Tradisional nggak mungkin pakai stainless multi yang di kampus atau di hotel, karena udah nggak nyambung. Ini kayu bakar, ini kemarin masak di sini, cuman sekarang udah tidak dipakai hari ini. Oke, ayo bertanya tentang dapur ini. Nah, saat teman-teman IPB ini dijelaskan tentang dapur, masih ada tamu yang lunch di dapur Bali Mula. Jadi ini bonus nih buat tamunya. Karena ini persiapan makanan untuk musim hujan. Karena musim hujan itu musim tanam. Sama halnya dengan saya kalau bikin arak dan gula. Jadi musim hujan biarkan dia untuk tumbuh. Si lontarnya, siapanya itu biarin dia untuk bikin bodinya dulu. Ntar di musim kemarau itu baru kita petik hasilnya gitu. Kalau terus-terusan kita itu ambil kan kurang maksimal dia. Ya, jagung kan juga begitu, habis panen jagung ya udah kita simpan, terus di saat bercocok tanam, ya ini turunkan sebagai bahan makanan kita. Ada lagi? kan katanya kalau dapur itu ada
filosofinya harus di selatan begitu Pak? Apakah di Nah itu tergantung adat masing-masing. Tapi masing-masing daerah itu punya aturan tersendiri tentang letak dan layout dapur itu. Ya kalau di sini mana selatannya? Dengan di Denpasar kita sama-sama nyari gunung ini kan. Jadi saya bilang selatannya itu di Badung bilang cloudnya selatan, kalau saya KJ-nya selatan. Ya. Kalau Magicom kamu bisa 12 jam kamu udah basi, yang ini bisa sampai besok pun nggak basi. Itu yang kedua, tidak cepat berubah warna dan apak. Ya kan? Kalau Magicom pasti kamu itu 12 jam atau lebih dikit udah apak. Kalau ini aman. Ya. Tuh. Karena dia prosesnya bagus. Tradisional dikukus gitu. Jadi pelan, dia masaknya pelan. Itu yang saya bilang tadi. Apapun yang kamu lakukan dengan proses panjang, pasti hasilnya maksimal dibanding kamu dengan cara yang instan. Ya tapi kemajuan zaman seperti sekarang kan mau nggak mau ya kita harus mengikuti. Tapi saya kebetulan masih ada tempat, masih ada dapurnya, ya saya masih tetap melestarikan. Ya ini lah sebagai kita bisa berbagi cerita dengan adik-adik semua. Jadi kalau misalnya nggak ada ini kan kita ceritanya dulu katanya dan gitu. Nah sekarang kan real ya. Kayak kemarin kan dipakai nih Mas. Bapak, Ya. berarti Bapak masak semuanya pakai alat tradisional, nggak ada modern? Oh kalau manasin ya, Oh. tetap kita mengikuti lah perkembangan zaman. Tapi yang jelas mengikutinya itu jangan sampai kebablasan. Karena sesuai dengan konsepnya ya. Karena ini konsepnya dapur Bali Mule. Jadi konsepnya makanan tradisional, suasana desa. Nah tapi kalau restoran saya ya beda. Ya tetap seperti itu, ini kamu masak di kampus dapurnya. Ya dia kan restoran. Itu yang sekarang diterapkan di konsep-konsep yang fine dining. Ya. Dari kebun langsung ke meja. Ya kan? Jadi ada dari laut langsung ke meja gitu istilahnya. Ya itu. Jadi kalau zaman dulu mau makan siang itu baru metik tuh sayurnya. Tik 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 tik. Ting, dibikinin sayur, dimakan, habis. Ntar sore kalau mau lagi, dia ngambil lagi. Mana ada makanan yang disimpan zaman dulu? Nggak ada. Termasuk juga karakter makanan Bali. Makanan Bali itu salah satu karakternya yang begitu. Jadi memang dimasak fresh, dimakan, makanya boleh dibilang makanan yang disajikan dengan sistem fresh, ya itu makanan Bali. Kan nggak contoh, adakah orang ngangetin lawar? Kan nggak ada. Itu asem dia. Kalau misalnya sambal matah gitu, gimana ngangetin sambal matah? Kan jadi matang dia. Nah itu jadi bener-bener tuh kayak sambal, sayur tuh dibikin sekeperluan dan secukupnya. Itu makanya jangan salah, zaman dulu nggak punya kulkas lebih sehat. Sekarang sayur sudah 3 hari di kulkas kelihatan seger, iya kan? Di zaman dulu di dapur ini ditutup pakai getegi. Pintu tetap kan namanya keamanan. Kalau misalnya dibuka begini, kalau zaman dulu ada anjing, habis makanannya dia dimakan anjing. Ataupun binatang buas yang lainnya. Dan serangga-serangga bisa masuk. Enggak, dulu ketutup. Sekarang saya karena untuk dipakai untuk ya memperkenalkan gini-gini, saya buka. Tapi tetap ada aslinya kan ada. Pandangan gimana maksudnya? Ya pandangan kamu secara pribadi, kalau pura itu gimana, dapur itu gimana? Ada nggak hubungan? Dapur juga ada di dalam pura. Rantan. Bisa, tapi masih kurang. Karena kalau ngomong dapur di mana-mana ada, di mall juga ada dapur. Ada food court di situ kan. Kegiatan seperti ini bagus banget ya teman-teman, karena untuk belajar itu tidak harus selalu di dalam kelas. Nah, nggak hanya itu, ada lagi yang lebih bagus nih. Dapur pun juga rumah Tuhan. Ya, di pura juga kamu menyembah yang namanya Tuhan, 3 Tuhan. Kalau maaf ini secara khusus Bali ya, Hindu Bali. Ada Brahma, Wisnu, Siwa. Ya di dapur juga ada. Ini Brahmanya, ini Wisnunya, ruangan ini Siwanya. Wah, ini Dewi Srinya, tempat penyimpanan padi. Ya, jadi
Kalau buat saya dapur orang Bali yang tradisional itu adalah rumah keduanya Tuhan setelah Al-Quran. Makanya jika kamu masuk ke dapur, janganlah kamu berkata-kata yang kotor, pikiran yang kurang. Hanya makanan yang dihasilkan antara step 1, step 2, step 3 itu membedakan apa? Padahal resepnya sama, hatinya. Itu yang membedakan, dia bisa sentuhannya berbeda. Ya, karena di dapur itu sangat dekat sekali dengan 5 elemen, yang dimana 5 elemen itu sebagai unsur yang ada di tubuhmu itu. Jadi jangan meniru gaya-gayanya chef-chef luar yang marah-marah di dapur, lempar teflon gitu, nggak beken buat saya. Karena itu sebenarnya salah. Kamu marah di rumahnya Tuhan. Jadi aku mau berbagi tips sama kamu. Semua orang bisa masak seperti ini. Saya rasa di Ubud, di Tabanan, dimanapun bisa dia masak seperti ini. Kenapa beda getarannya, soulnya beda, yaitu padahal orang-orang saya itu adalah orang-orang yang saya ajak kerja itu sama sekali nggak pernah duduk di meja kuliah, tapi dia memakai rasa. Ya, di rasa itu penting sekali. Bagaimana rasa kamu mau ketemu Tuhan, begitulah kamu rasanya kalau mau masak. Karena kamu mengolah 5 elemen itu, terutama air ya, di mana tubuhmu itu ada bilang 70, ada yang bilang 80% terbuat dari air. Jadi itu yang membedakan antara step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 gitu. Jadi mulai sekarang kamu belajar kalau mau masuk dapur itu semuanya harus dipersiapkan. Satu dari segi jasmani dan rohaninya itu harus tetap seimbang. Oke, setelah mereka mendapatkan informasi filosofi tentang dapur Bali Mule, selanjutnya mereka diajak ke area makan. Nah, ini adalah momen yang ditunggu ya teman-teman, yaitu saatnya makan. Nah, mereka akan mendapatkan menu catch of the day alias apa yang didapat hari itu dari nelayan dan petani di sekitar dan dimasak menggunakan rasa seperti yang tadi dijelaskan Plijer. Satu, taruh. Iya, selamat makan. Terima kasih, Pak. Selamat makan. Nah, ini satenya ada 2 ya. Sate lilit ikan barakuda, sate tusuk tuna. Dah, terus ada serapah gurita, sambal mata, lawarnya pakai daun cabai bun, terus ada timbungan ikan makarel, ya. Pastinya ntar lagi akan dikeluarin sup semuanya, ya. Selamat makan. Terima kasih, Pak. Nih. Ya, coba Aceh. Ya, selamat makan teman-teman IPB. Ini makannya akan lebih enak karena kalian sudah tahu filosofi dari makanan yang ada di sini yang kami hidangkan hari ini. Ya, satenya 2 tuh, sate lilit barakuda, sate tuna, ini gurita, ini temiri makarel. Ya. Oke, ini supnya ntar lagi datang ya. Selamat makan, bentar. Itu sendok garpu. Nah, oke. Silakan. Kesempatan bisa makan bersama teman-teman adalah kesempatan yang sangat mengasihkan. Apalagi diberi informasi tentang menu yang dinikmati. A few moments later. Kemudian selesai makan, mereka mendapatkan kesempatan untuk mencoba arak yang dihasilkan oleh dapur Bali Mule. Ini namanya arak testing, jadi ini dasarnya adalah untuk pengetahuan dan pengalaman saja. Coba lagi. Kalian mau? Yang mau nyoba silakan sedikit ya. Mantap. Kurang tuh dia. Kurang. Nah. Bisa aku kok.
Cewek jangan deh, nggak bisa ambil. Mau. Coba kalau masuk apa Pak? Krishna, nomor jawab. Bawa nama dah. Lain aja delok. Jadi asiknya di sini teman-teman ya, selain mendapatkan pengetahuan, teman-teman juga bisa mencoba langsung produk yang dihasilkan. Nah, di situ nanti bisa jadi bahan diskusi ketika pulang. Dan ini bukan untuk kuat-kuatan ya, benar-benar arak testing doang gitu. Makin halus. Ya, kalau penyimpanannya bagus. Mis nggak coba Mis. Pak Dika kasih satu bos. Takut mabuk. Terlalu banyak tuh Jok, takaran tuh masih segitu. Bagi dua. Tidak tuh udah ngeliatin tuh pengen. Kok dikit? Pak, kalau habis makan minum arak emang nggak ini? Kenapa? Nggak muntah. Dikit dong. Sebelum makan juga kalau banyak kamu muntah. Ini bahaya nggak ya? Enggak apa-apa. Rahim, Segitu aja. rahim saya kan nggak ini. Bahaya. Bahaya dulu. Jangan digituin, jangan digituin. Enggak bisa tidur lah. Ini gitu di Jangan tidur tuh. Jangan kasih air. Ya, minum dulu. Minum ya tuh. Enggak apa-apa. Nggak ada pemanisnya aku takut. Ya udah nggak usah kalau gitu. Kamu jangan. Mister. Enggak apa-apa. Lancar Kamu kok. jangan, kamu nggak bisa nikmati ntar. Kan mau nyoba perbedaan. Ya kalau mau nyoba jangan ragu-ragu. Ya, Ntar takutnya ke silap. Astungkara Tuhan, aku tidak. Kok direkodin nanti orang tua saya lihat gimana? Gak apa-apa. Mau deh. Ya di situ. Pedas. Pedas. Pedas terus panas. Enggak pedas, anget gitu loh. Agak siap dikit. Nah, seperti biasanya kesempatan indah ini harus diabadikan. Ya, seperti itu. Akhirnya kami ambil pose di anak tangga untuk berfoto bersama. Kamu rugi dong. Kayak 3, 2, 1. Sekali lagi. Oke, sampai ketemu lagi. Iya. Enggak mabuk kan? Ini nggak ada yang mabuk kan? Nggak ada yang mabuk kan? Makin bisa. Coba bisa. Mawali, ye. Hati pegangan. Di akhir kegiatan, mereka kami antar menuju bus yang diparkir di Warung Sukun. Dan untuk teman-teman, stay tune. Sampai jumpa di episode berikutnya. Matur suksma.